Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 326-328 orang tua itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kevin Ye, yang mampu menahan serangan dari dua ahli naga dan gajah yang hebat, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Kevin Ye jelas tidak menempatkan ahli utama klan Tian ini di matanya. Wajah Yao Jiaxin yang menyeramkan menunjukkan sedikit ekspresi yang tidak sedap dipandang, dan dia meraung, "Bocah bau, kamu masih punya waktu luang untuk memainkan sitar di saat seperti ini. Bersiaplah untuk membawa musik sitarmu yang bagus untuk melapor ke Aula Yama." Aula Yama. Mendengar ancaman Yao Jiaxin, Kevin Ye menggelengkan kepalanya dengan senyum yang bukan senyum, dan berpikir, aku pergi ke tempat itu beberapa kali saat itu, tetapi aku tidak tahu apakah benda tua itu, Raja Qingwang, masih sama seperti sebelumnya. Hanya dalam sekejap, Yao Jiaxin berubah menjadi bayangan hitam dan tiba di depan Kevin Ye. Mengulurkan tangannya, dia dengan santai menamparkan kepala Kevin Ye. Di mata Yao Jiaxin, Kevin Ye hanyalah seorang prajurit pemula yang hanya tahu cara dengan sengaja membingungkan banyak hal. Yao Jiaxin telah mendominasi dunia seni bela diri selama puluhan tahun tanpa memandang bocah nakal ini sama sekali. Dalam benaknya, ia hanya butuh satu jari untuk mencubit Kevin Ye hingga mati. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah ketika telapak tangannya melayang ke arah Kevin Ye mengusap jarinya, dan alunan musik sitar berubah dari tak berbentuk menjadi nyata, berubah menjadi cahaya pedang yang terbang ke arah telapak tangannya. Untungnya Yao Jiaxin bereaksi tepat waktu dan segera menarik telapak tangannya, jika tidak, alunan musik sitar itu pasti akan memotong semua telapak tangannya. Meski begitu, Yao Jiaxin masih tidak dapat lepas dari kekuatan alunan musik sitar yang aneh itu. Bagian tengah telapak tangannya berlumuran darah, seolah-olah telah terpotong oleh cahaya pedang yang tajam. Yao Jiaxin mendesis dingin, dan segera jungkir balik beberapa kali. Kemudian, tubuhnya berdiri tegak 4 atau 5 meter dari panggung Kevin Ye, saat ia dengan takut menatap Kevin Ye di atas panggung. Bagaimana mungkin? Musik sitar berubah menjadi ki pedang, bahkan jika itu adalah tahap bawaan, akan sulit untuk melakukannya. Orang aneh macam apa kamu, bocah? Pelepasan kekuatan internal bukanlah hal baru bagi para prajurit yang telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, ini adalah pertama kalinya Yao Jiaxin melihat seseorang seperti Kevin Ye, yang dapat menggunakan sitar untuk membunuh orang lain. Kevin Ye mengangkat kepalanya, menatap Yao Jiaxin di bawah panggung dengan ejekan, dan tertawa dingin, hanya karena kamu tidak dapat melakukannya dengan tahap bawaanmu, bukan berarti aku tidak bisa. Hanya saja kalian katak di dasar sumur memiliki terlalu sedikit pengetahuan. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye sekali lagi mengangkat tangannya, dan sitar bersenar 5 menari di tangannya. Diiringi oleh suara berdenting, 2 not sitar dilepaskan sekali lagi, dan mereka terbagi menjadi 2 jalur berbeda untuk menyerang Yao Jiaxin. Yao Jiaxin terkejut, wajahnya berubah jelek, saat ini, dia tidak tahu apa latar belakang Kevin Ye. Melihat sepasang mata Kevin Ye yang tenang, Yao Jiaxin tiba-tiba memiliki perasaan mengerikan yang tak terduga. Dengan tergesa-gesa membalikkan tubuhnya, melompat, Yao Jiaxin menghindari serangan Kevin Ye dengan 2 nada sitar. Namun, ini jelas baru permulaan. Serangan Kevin Ye tidak berhenti. Sebaliknya, ada aliran yang stabil saat suara pembunuhan perlahan bergema. Pada saat yang sama, nada sitar mulai menyerang Yao Jiaxin seperti merkuri. Yao Jiaxin saat ini panik luar biasa, dia hanya bisa terus menghindar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap pemuda di depannya. Puff, puff. 2 suara, dan dada Yao Jiaxin secara tidak sengaja terpotong dengan 2 luka berdarah. Sial, ini bukan apa-apa. Aku tidak pernah berpikir bahwa bocah ini benar-benar tahu teknik iblis semacam ini. Jika terus seperti ini, bahkan jika kita tidak mati kehabisan darah, kita akan mati karena kelelahan. Mata Yao Jiaxin terus berputar seolah-olah dia sedang memikirkan cara. Namun, dalam situasi saat ini, Kevin Ye seperti kura-kura yang duduk tegak di tengah alunan musik sitar. Yao Jiaxin sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Setelah berpikir lama, Yao Jiaxin akhirnya menemukan sebuah ide. Tidak, bocah ini memang sulit dihadapi. Racun, itulah kartu truf Yao Jiaxin. Baru saja, Yao Jiaxin telah mengambil kesempatan untuk meracuninya ketika skuadron Siriusnya mengepungnya, dan dalam sekejap dia telah menipu 3 ahli dari tahap Gajah Naga. Pada saat ini, Yao Jiaxin benar-benar ingin melakukan hal yang sama.
Sambil berusaha sekuat tenaga untuk menghindari serangan Kevin Ye, Yao Jiaxin membuka mulutnya untuk menarik perhatian Kevin Ye. Bocah, pahlawan macam apa gaya bertarungmu ini? Jika kamu memiliki kemampuan, turunlah dan bertarunglah dengan kami. Kevin Ye tertawa dingin, orang tua, aku lihat otakmu sedang konyol. Untuk orang sepertimu yang hanya tahu cara meracuni orang, aku tidak akan pernah berbicara tentang pahlawan dan pahlawan. Selama kamu bisa membunuh orang, langkah ini akan bagus. Mendengar kata-kata Kevin Ye, hati Yao Jiaxin gembira, berpikir bahwa dia telah berhasil menarik perhatian Kevin Ye. Dengan lompatan, Yao Jiaxin menghindari 8 serangan berturut-turut dari musik sitar Kevin Ye. Kemudian, dia mengeluarkan sesuatu dari saku dadanya dengan tangannya di belakang punggungnya. Saat ini, Yao Jiaxin sedang memegang botol June Floating Snow, apalagi itu. Namun, Kevin Ye dapat melihat semua gerakan Yao Jiaxin dengan jelas, jadi dia mendengus dengan jijik, level rendah. Di satu sisi, Yao Jiaxin dan Kevin Ye bertarung dengan sepenuh hati, sementara di sisi lain, Conor Sue dan saudara Klantian tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Karena Conor Sue telah meminum pil detoksifikasi yang telah disempurnakannya tepat waktu, tubuhnya tidak terpengaruh oleh hujan salju bulan Juni. Pada saat ini, satu-satunya yang tersisa di kamp klan Fang adalah kakek dan cucu klan Sue yang masih berdiri di tempat. Di sisi lain Conor Sue adalah saudara Tian yang jahat. Selain Yao Jiaxin, Henry Tian, Tian Heng, dan Barry Tian, anggota klan Tian lainnya dipenuhi dengan permusuhan terhadap Conor Sue. Jika Conor Sue tidak memutuskan untuk tidak menyelamatkannya, mengapa klan Tian mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menemukan Fang Hanshan tua ini dan meminta pil pengembali jiwa miliknya? Jika bukan karena pertarungan yang putus asa ini, bagaimana mungkin semua pasukan elit yang telah dibina keluarga Tian selama 20 tahun tewas di tempat? Oleh karena itu, Henry Tian telah menyalahkan Conor Sue. Ketiga Tian bersaudara itu menatap Conor Sue dengan dingin. Baru kemudian mereka mengepung Conor Sue. Henry Tian mendengus dingin, Hades yang hidup. Dokter ilahi. Hehe, Conor Sue, aku tidak pernah menyangka bahwa orang tuamu akan mengalami hari seperti itu. Bukankah kau seorang jenius dalam pengobatan? Ayah ini ingin melihat apakah orang tua sepertimu dapat menyelamatkan hidupmu sendiri setelah ayah ini membunuhmu. Conor Sue melirik Henry Tian dengan jijik, dan menghalangi bagian depan perkemahan keluarga Fang sendirian. Pencuri kecil Henry Tian, jangan terlalu berisik. Orang tua ini akan berdiri di sini hari ini, aku ingin melihat seberapa kuat putra-putra Tian Bo Guang. Orang tua, kau akan segera mati tetapi kau masih keras kepala. Barry Tian meraung. Meskipun Henry Tian adalah patriark klan Tian, kultivasinya adalah yang tertinggi di antara ketiga bersaudara itu. Kultivasi Barry Tian telah mencapai tahap tengah dan akhir dari harimau sapi sementara Henry Tian hanya pada tahap awal harimau sapi. Adapun Tian Heng, dia bahkan lebih buruk. Menghadapi Conor Sue, Barry Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan langkah pertama. Bagaimanapun, kebencian antara dia dan Conor Sue adalah yang terhebat. Skuadron Sirius yang dilatihnya sendiri dengan satu tangan telah tamat begitu saja. Ini adalah kerja keras dan usaha Barry Tian selama 20 tahun, membayar seperti itu akan membuat hati siapapun sakit. Selain pertempuran Star Moon and Half Mountain Villa sebelumnya, geng Serigala Surgawi menderita kerugian besar. Utang ini, Barry Tian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Conor Sue. Barry Tian bergerak, diikuti oleh suara lolongan serigala. Melihat itu, kepala klan Nangong buru-buru berkata, hati-hati hantu tua Sue, cakar Barry Tian sangat kuat. Keras. Orang tua ini akan melumpuhkan cakarnya hari ini. Dengan itu, Conor Sue menggoyangkan jarinya, dan beberapa jarum perak seukuran telapak tangan sudah keluar. Dengan suara Swiss, 3 jarum perak terbang tanpa basa-basi ke arah saudara-saudara klan Tian. Barry Tian tanpa malu berkata, Dail kecil, orang tua, serahkan hidupmu. Dengan lambaian tangannya, dia memblokir 3 jarum perak Conor Sue, memungkinkan Barry Tian mengambil inisiatif untuk menyerang. Henry Tian dan Tian Heng juga menyerang Conor Sue. Meskipun Conor Sue memiliki level yang sama dengan tahap sapi harimau, dalam hal kekuatan, Conor Sue saat ini mungkin lebih kuat darinya, tetapi masih sulit bagi 2 tinju untuk melawan 4 tangan. Di bawah pengepungan saudara-saudara Tian, Conor Sue hanya bisa bertahan secara pasif. Kakek, hati-hati. Berdiri di tengah kerumunan, Nindi Sue hanya bisa gelisah, kultivasinya tidak cukup untuk membantu. Melihat kakeknya dipaksa mundur selangkah demi selangkah, dengan butiran keringat di dahinya, Nindi Sue hanya bisa mengalihkan pandangannya penuh harapan ke arah Kevin Ye yang berada di atas panggung.
Saat ini, Kevin Ye tampak masih bermain kucing-kucingan. Kecepatan jari-jarinya terkadang cepat dan terkadang lambat, dan banyak nada sitar melesat ke arah Yao Jiaxin yang berada di bawah panggung. Yao Jiaxin saat ini benar-benar kelelahan, dan sama sekali tidak dapat memblokir serangan Kevin Ye yang seperti badai yang dahsyat. Dia hanya bisa menghindar dengan putus asa. Namun meskipun begitu, Yao Jiaxin masih penuh luka, pakaian tidurnya sudah compang-camping. Itu tidak benar, bagaimana bisa seperti ini? Menurut aturan, kepingan salju bulan Juni seharusnya sudah meresap ke dalam tubuhnya. Mengapa? Mengapa dia masih bisa menggunakan inti batinnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Yao Jiaxin menatap Kevin Ye yang berada di atas panggung, dan tidak dapat mengerti tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Bagaimana mungkin pikiran-pikiran kecil Yao Jiaxin bisa lolos dari mata Kevin Ye? Kevin Ye mencibir, dan menggoda, "Hei, orang tua racun itu, apakah kau menungguku melepaskan racunku? Hehe, tidakkah kau mendengar bahwa ada tipe orang yang kebal terhadap racun?" Mendengar kata-kata Kevin Ye, Yao Jiaxin hampir memuntahkan seteguk darah di layar. Racun adalah pilihan terakhir dan andalan Yao Jiaxin. Jika bukan karena dia menunggu racun Kevin Ye bereaksi, Yao Jiaxin pasti sudah melarikan diri. Ini adalah satu-satunya harapannya. Namun sekarang, dia diberitahu bahwa pihak lain kebal terhadap racun, bukankah ini sama saja dengan merenggut nyawanya sendiri? Sambil mencengkeram matanya erat-erat, dia menatap Kevin Ye yang berada di atas panggung dengan galak. Yao Jiaxin berkata dengan giginya yang retak, "Bocah bau, apakah kamu mempermainkanku?" Kevin Ye menoleh dan tertawa, "Orang tua, aku mempermainkanmu, bagaimana menurutmu?" Di sisi lain, Connor Sue dengan paksa memblokir serangan ketiga saudara Tian sambil memohon bantuan Kevin Ye, "Teman kecil Ye, berhentilah bermain-main. Orang tua, orang tua, orang tua tidak bisa bertahan lagi." Bab 327 ketika masalah itu diselesaikan, mereka juga datang. Kevin Ye sedang bermain dengan Yao Jiaxin saat ini, tetapi tiba-tiba dia mencium suara teriakan minta tolong Connor Sue dari jauh. Melihat Connor Sue dan tiga saudara Tian dari jauh, Kevin Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, "Sialan, tiga pemuda menindas seorang sosok tua, apakah kalian masih ingin mempermalukan diri sendiri sedikit?" Sekelompok kolam hijau giok. Jujur saja, pertarungan antara seorang sosok tua yang berusia lebih dari 10 tahun dan tiga pemuda yang sedang berkembang pesat di puncak musim semi dan musim gugur bukanlah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Bagi Connor Sue untuk dapat berdiri sendiri begitu lama, itu sudah dianggap memiliki fisik yang kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah dipukuli sampai babak belur. Tetapi bahkan jika itu adalah Connor Sue yang memiliki tahap sapi harimau, itu sebanding dengan berapa kali dia telah dipukul dan ditendang oleh Baritian dan dua saudara lainnya. Melihat bahwa Connor Sue hampir mencapai batasnya, musik sitar yang bergema di seluruh panggung tiba-tiba berhenti. Yao Jiaxin, yang berada di bawah panggung, tampaknya dapat bereaksi dengan segera dan masih melompat-lompat di atas rumput. Kevin Ye menyipitkan matanya, dan tersenyum dingin pada Yao Jiaxin, "Hei, si peracun itu, permainannya sudah berakhir. Aku tidak punya kesabaran untuk bermain denganmu lagi, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang." Mendengar suara Kevin Ye, Yao Jiaxin akhirnya bereaksi. Melihat bilah-bilah mematikan di sekelilingnya menghilang, barulah mata Yao Jiaxin memerah. Dia memarahi, "Bocah, kau benar-benar berani keluar dari tempurung kura-kuramu. Orang tua ini akan memotongmu menjadi beberapa bagian sekarang juga." Tiba-tiba, Yao Jiaxin bergerak maju saat dia bersiap untuk melawan Kevin Ye dengan mempertaruhkan nyawanya. Menurut pendapat Yao Jiaxin, Kevin Ye, yang tidak menggunakan teknik iblis apapun, sama sekali bukan lawannya, bahkan jika dia terluka parah. Selalu ada beberapa hal lama di dunia ini yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Kevin Ye mengerang dengan sengaja, tetapi kemudian mata semua orang menjadi kabur, dan mereka tidak dapat melihat bagaimana Kevin Ye menghilang dari panggung. Tinju kekuatan kekacauan. Suara Kevin Ye sangat dalam dan membawa kekuatan yang tak tertandingi. Gemuruh. Setelah serangkaian suara ledakan, seluruh villa Connor Sue terguncang, dan kabut berdarah melayang di udara. Setelah itu, kabut itu mendarat sepotong demi sepotong di atas rumput hijau tua. Bahkan ketiga saudara Tian terkejut, mereka bahkan lupa menyerang Connor Sue. Ketiganya menatap panggung yang tidak jauh dengan tercengang. Reaksi pertama Henry Tian adalah berlari, sementara Tian Hang sudah sangat takut sehingga dia langsung terkulai di tanah. Bari Tian tak kuasa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar manusia?
Apakah dia benar-benar manusia? Lupakan tiga saudara Tian, bahkan Marisa Chu, dan bahkan Conor Sue, ketiga monster tua dengan tahap gajah naga itu semua tercengang, seolah-olah mereka ditekan oleh sesuatu dan tidak dapat bernapas karena takut. Terlalu mengerikan, terlalu mengerikan. Hanya satu tahap gajah naga, hanya satu tahap gajah naga, dan itu sudah berakhir. Kepala klan Nangong tidak dapat lagi mempercayai apa yang dilihatnya. Pada saat ini, Kevin Ye masih setenang biasanya. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia perlahan berjalan maju di atas rumput menuju saudara klan Tian. Di belakangnya, ekspresi Yao Jiaxin sangat ganas saat matanya melebar dengan cepat, meninggalkan lubang hitam pekat di dadanya. Jelas bahwa lubang ini adalah hasil dari pukulannya beberapa saat yang lalu. Yao Jiaxin masih bernapas, tetapi dia tidak berbeda dari orang yang sudah mati. Melihat darah berwarna hitam yang terus mengalir keluar dari dadanya, Yao Jiaxin perlahan jatuh ke tanah. Yao Jiaxin telah terbunuh oleh satu pukulan dari seorang ahli racun dari generasinya dan kultivator gajah naga. Sayang sekali dia tidak tahu bagaimana dia meninggal bahkan di saat-saat terakhir hidupnya. Kevin Ye menepuk-nepuk debu di tubuhnya dengan ringan, dan mendengus dengan jijik, kita berdua berada di tahap gajah naga, mengapa ada celah yang begitu besar? Sepertinya alam fana ini memang tidak berhubungan dengan alam seseorang sama sekali. Yao Jiaxin yang sudah meninggal segera mengingatkan Kevin Ye pada Long Er dan Long San dari peringkat naga dan harimau. Keduanya juga dikenal sebagai tahap gajah naga, tetapi dibandingkan dengan Yao Jiaxin, mereka seperti awan dan lumpur. Bagaimanapun, Yao Jiaxin berada di tahap tengah gajah naga. Dalam hal alam, ada perbedaan kualitatif antara dia dan Long Er. Selain itu, Yao Jiaxin adalah ahli dalam racun, jadi malam ini dia menggunakan pukulan pendek untuk mengalahkan Kevin Ye. Dengan kematian Yao Jiaxin, penghalang terakhir klan Tian juga telah menghilang. Saudara-saudara klan Tian segera merasa ada yang salah, dan bencana pemusnahan klan sudah dekat. Skuadron Sirius yang telah dilatih secara diam-diam selama 20 tahun telah kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Satu-satunya ahli naga dan gajah yang tersisa, Yao Jiaxin meninggal secara tragis. Ketiga saudara Tian yang tersisa sekarang, bagaimanapun juga, mereka memiliki dua tahap sapi harimau. Namun, di hadapan Kevin Ye, sang dewa pembantai, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Melihat Kevin Ye berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, ketiga saudara Henry Tian sudah merasakan bahwa kematian perlahan mendekat. Kesombongan dari sebelumnya tidak ada lagi, yang tersisa hanyalah rasa takut. Namun, Kevin Ye bahkan tidak melirik ketiga saudara klan Tian ini, dia hanya berjalan menuju Cynthia Fang yang diikat dan jatuh ke tanah. Melangkah maju, Kevin Ye merobek tali di tubuh Cynthia Fang, lalu bertanya dengan acuh tak acuh, Sue Wu, kamu baik-baik saja? Cynthia Fang menatap Kevin Ye, dan air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang Kevin Ye datang untuk selamatkan adalah dirinya sendiri. Dibandingkan dengan kakeknya, yang hanya menyelamatkannya saat dia berada di ambang kematian, Kevin Ye tampaknya adalah orang yang paling peduli padanya di dunia ini. Cynthia Fang berusaha sekuat tenaga untuk menjaga citranya di depan Kevin Ye, tetapi senyumnya masih dipaksakan saat dia berkata, terima kasih, aku baik-baik saja. Setelah perlahan membantu Cynthia Fang yang lumpuh berdiri dari tanah, Kevin Ye kemudian tersenyum meminta maaf pada Conor Sue, Sue tua, aku minta maaf, aku tidak membiarkanmu membersihkan keluargamu. Aku telah melampaui batas sekarang, kan? Jelas bahwa Kevin Ye mengucapkan kata-kata ini dengan sopan. Conor Sue tentu saja tidak menanggapinya dengan serius. Dalam ketakutannya yang ekstrim, Conor Sue baru sadar kembali setelah waktu yang lama, dan dengan riang berkata, dari mana teman kecil Ye datang? Teman kecil Ye menyelamatkan nyawa orang tua ini hari ini, dan bahkan membantu orang tua ini melenyapkan pengkhianat lembah Raja Pilku. Orang tua ini sangat berterima kasih padamu, aku benar-benar tidak dapat membalas budimu. Mendengar kata-kata Conor Sue, Kevin Ye langsung tertawa jahat, Sue tua, keluargamu kaya, bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa kau tidak dapat membalas budi? Lihatlah villa Conor Suemu, aku sangat menyukainya. Namun, setelah diaduk-aduk oleh para bandit ini, aku rasa rumah yang bagus seperti ini tidak dapat digunakan untuk waktu yang singkat. Kevin Ye tanpa malu berkata, Sue tua, mengapa kau tidak melihat apakah kau memiliki rumah yang lebih baik untuk diberikan kepadaku? Aku tidak keberatan memiliki lebih banyak barang-barang ini di rumah ini. Mendengar kata-kata menggoda Kevin Ye, Conor Sue awalnya tertegun, dan kemudian segera setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak.
Setelah beberapa lama, Connor Sue akhirnya mengatur napasnya, menunjuk Kevin Ye dan dengan bercanda memarahi, kamu, sedikit pelit. Baiklah, karena kamu sudah berbicara, orang tua ini tentu saja tidak akan pelit. Jika kamu tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan malam ini, datanglah ke rumah Sueku. Bagaimana kalau aku memilih salah satu dari 3 bisnis di kota East Ocean, kota Linhai, dan kota Wanghai? Itu hebat. Hehe, kamu benar-benar dewa kekayaanku. Nindi Sue yang berada di samping diam-diam menatap Kevin Ye dan kakeknya. Melihat Kevin Ye meminta sesuatu kepada kakeknya, Nindi Sue tidak hanya tidak marah, dia bahkan tampak bahagia. Melihat Kevin Ye, Nindi Sue tertawa dalam hatinya, hehe, ini Kevin Ye, dia tidak hanya bisa membunuh seorang ahli dari tahap gajah naga dalam satu gerakan, aura tiraninya seperti dewa iblis, dan dia juga sedikit nakal. Hehe, sangat lucu. Jangankan Nindi Sue, bahkan Marisa Chu tidak terbiasa dengan penampilan Kevin Ye. Dalam ingatan Marisa Chu, tuan muda Kevin dari keluarganya sendiri selalu menepati janjinya dan tidak pernah tersenyum. Namun, dia tidak menyangka akan ada sisi manusiawi seperti itu. Melihat Connor Sue bersama Kevin Ye mengolok-oloknya, Fang Hanshan hanya bisa menghela nafas pahit dari lubuk hatinya. Dia merasakan penyesalan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi dia tahu bahwa sudah terlambat. Namun, Patriark Ouyang sangat senang. Dia tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya ke arah Connor Sue dan berkata, aku berkata, hantu tua Sue, bagaimana kau ingin berdagang dengan anak keluarga Ye itu? Mari kita bicarakan hal itu saat kita kembali. Misimu sekarang adalah untuk bergegas dan melepaskan salju pengembara omong kosong itu dari tubuh kita. Connor Sue tiba-tiba menepuk dahinya dan berkata, sial, aku lupa tentang bisnis yang sebenarnya begitu aku bersantai. Maaf. Pada saat ini, kepala klan Nangong juga memutar matanya ke arah Connor Sue. Sekarang tirai telah jatuh, kepala klan Nangong, Fang Hanshan, dan Patriark Ouyang semuanya aman. Orang-orang yang paling tidak berdaya adalah 3 saudara dari klan Tian. Ketiganya saling memandang. Mereka tidak berani pergi, tetapi mereka juga menunggu untuk mati. Akibatnya, mereka bertiga tidak tahu harus berbuat apa. Kevin Ye, yang telah lama menganggur, tampaknya baru saja mengingat 3 saudara klan Tian ini. Dengan senyum dingin, Kevin Ye berjalan selangkah demi selangkah menuju ketiga orang ini. Tian Heng adalah yang paling takut saat dia langsung berbaring di tanah sekali lagi. Barry Tian dan Henry Tian, di sisi lain, tidak bisa menahan diri untuk mundur. Henry Tian berkata dengan takut, kamu, jangan datang, Laozi tidak takut padamu. Namun, Kevin Ye tidak memiliki niat untuk mencari Henry Tian, tetapi sebaliknya, langsung berjalan di depan Barry Tian. Kevin Ye segera meraih hati pelindung Barry Tian. Barry Tian bahkan tidak berani melawan, seolah-olah dia telah takut konyol. Kevin Ye dengan keras mencengkeram tenggorokan Barry Tian dan berkata dengan suara dingin dan suram, Barry Tian, kamu punya nyali. Kamu tampaknya tidak mengingat peringatan yang kuberikan padamu di Blacklight Bar. Sepertinya kamu benar-benar tidak takut mati. Barry Tian melihat niat membunuh yang dalam di mata Kevin Ye. Berlutut di bawah kakinya, Barry Tian tampak seperti akan mati karena kesedihan, hatinya pahit dia berkata, pahlawan besar, tindakan menyentuh Cynthia Fang ini bukan niatku, itu adalah niat bos kita, bahkan orang yang bersalah punya hutang, jangan mencariku. Itu bukan salahku. Sayangnya, Barry Tian sudah mencengkeram lehernya dengan erat dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Tepat ketika niat membunuh muncul di wajah Kevin Ye dan dia akan menghancurkan serigala bertanduk 3 ini. Sirene mobil polisi tiba-tiba berbunyi di luar area villa Connor Sue. Kemudian terdengar terompet keras, dengar, gangster, kalian dikepung. Jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, cepatlah dan menyerah atau kami akan menyerbu masuk. Mendengar pengeras suara, Kevin Ye dan semua orang di villa merasakan ledakan penghinaan, aku paling membenci kelompok polisi ini. Setelah semuanya beres, mereka juga datang. Bab 328 ini adalah perselisihan ekonomi. Mendengar suara sirene di luar, Kevin Ye tak kuasa menahan diri untuk tidak teringat sebuah pepatah lama, yaitu anak yang meninggal, maka ia juga minum susu. Jelaslah bahwa efisiensi kepolisian Linhai adalah sesuatu yang tak seorang pun berani puji. Karena polisi telah tiba, maka urusan lainnya tentu saja akan diserahkan kepada mereka. Mengenai hal ini, Pak Tua Fang Hanshan memasang wajah penuh ketidaksenangan. Bagaimanapun, situasi ini jelas telah dikendalikan oleh pihaknya, dan dengan kedatangan polisi, mungkin akan sulit bagi mereka untuk menghabisi saudara-saudara klan Tian.
Meskipun ia tidak mau, tidak ada yang dapat ia lakukan. Pak tua di samping itu menghela napas panjang, seolah-olah ia akhirnya tenang. Bagaimanapun, tiga klan besar Lin Hai telah mempertahankan pertempuran sengit selama bertahun-tahun. Jika seluruh klan Tian dimusnahkan dalam pertempuran ini, itu bukanlah hal yang baik bagi keluarga Ouyangnya. Tendangan, tendangan, tendangan. Maju, maju, semua orang mengepung semua orang di istana. Dengan senjata berat di tangan, tim polisi khusus melihat bahwa tidak ada yang menanggapi setelah berteriak cukup lama, dan mereka segera membawa orang-orang masuk. Di belakang para petugas polisi khusus ini, ada juga personel militer yang mendukung mereka. Sebuah tim yang terdiri dari 100 orang bergegas masuk bersama dengan langkah kaki polisi khusus. Namun, pasukan khusus dan tokoh militer ini tampaknya telah salah sasaran. Ratusan moncong senjata hitam diarahkan ke Kevin Ye yang sedang memegang baritian. Anak di depan, dengarkan. Turunkan sandera sekarang juga, atau kami akan menembak. Suara peringatan terdengar lagi dari pengeras suara. Kevin Ye menatap polisi khusus dan personel militer yang mengelilinginya dengan linglung, dan berpikir dalam hati, apakah kelompok polisi ini ada di sini untuk membantu atau membuat masalah. Fang Hanshan, Frederick Nangong dan Ouyang Changfeng semuanya memiliki ekspresi tak berdaya di wajah mereka, terutama Frederick Nangong yang dengan jijik meludah, sekelompok idiot ini. Saya akan hitung sampai 3. Jika kalian tidak menjatuhkan korban, kami akan melepaskan tembakan. Suara pengeras suara terdengar sekali lagi. Pada saat ini, Fang Hanshan, yang baru saja pulih dari hujan salju bulan Juni, menoleh dan menatap putra sulungnya, Fang Yuwei. Fang Yuwei segera mengerti apa yang dimaksud ayahnya. Dia berdiri di depan Kevin Ye dan berteriak dengan tegas, siapa pemimpinmu, suruh dia keluar dan bicara. Mereka semua adalah anggota organisasi besar. Ketika mereka melihat Fang Wei mengenakan seragam militer dengan pangkat yang cukup tinggi, semua orang saling memandang, lalu mereka berpisah untuk membentuk jalan bagi diri mereka sendiri. Dua sosok berjalan keluar dari kerumunan. Salah satu dari mereka berusia sekitar 40 tahun dan juga mengenakan seragam militer. Namun, levelnya tidak setinggi Fang Wei. Yang satunya adalah kenalan lama Kevin Ye. Dia mengenakan seragam hitam dengan lambang pedang biru yang berkilauan di dadanya. Siapa lagi kalau bukan Yang Jun? Pria paruh baya berseragam militer itu jelas berasal dari sistem yang sama dengan Fang Yachai. Melihat Fang Yuwei telah melangkah maju, dia segera maju, dengan hormat memberi hormat kepadanya, Jenderal Luming, Komandan Markas Besar Lin Hai, ingin melaporkan hal ini kepada Anda, mohon berikan saya instruksi Anda. Fang Yachai berkata dengan tidak sopan, Komandan Luming, apa yang terjadi dengan kalian? Mengapa kalian mengangkat senjata tanpa pandang bulu tanpa menanyakan penyebabnya? Fang Yu menunjuk Kevin Ye dan berkata, teman muda ini telah melakukan pelayanan yang luar biasa dalam menyelesaikan krisis ini, bagaimana mungkin anak buahmu mengarahkan senjata mereka padanya, segera suruh anak buahmu untuk meletakkan senjata mereka. Ini, Luming tidak berdaya dan hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah Yang Jun. Dari tatapan Luming, jelas bahwa organisasi rahasia negara, Yang Jun, adalah pemimpin sebenarnya dari operasi ini. Yang Jun tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangkat tangannya ke belakang, dan ratusan tombak hitam pekat itu semuanya diturunkan. Segera setelah itu, Yang Jun menatap Kevin Ye dengan aneh, lalu tertawa sambil berjalan ke arah Kevin Ye. Kevin Ye bocah, kamu benar-benar orang yang merepotkan, bukan? Di mana masalahnya? Kevin Ye melirik Yang Jun, lalu dengan penuh arti mengamati seragam Yang Jun, dan mendengus, petugas Yang, luka-lukamu telah pulih begitu cepat, kamu telah kembali ke posisi semula, ini benar-benar alasan untuk merayakan. Dapat dengan mudah mendengar ketidakpuasan dalam kata-kata Kevin Ye, tetapi dia sama sekali tidak marah pada Kevin Ye, dan hanya bisa tertawa canggung. Setelah terkekeh, Yang Jun mendekati Kevin Ye dan berbisik, Kevin Ye bocah, aku tahu kau punya banyak pertanyaan, tapi sekarang bukan saatnya untuk bicara. Singkirkan dulu orang-orang dari klan Tian. Aku akan memberitahumu secara rinci setelah masalah ini selesai. Melihat Yang Jun dan dua Kevin Ye diam-diam berbicara satu sama lain, Fang Yuwei dan Fang Hanshan langsung merasa ada yang tidak beres. Tokoh militer dan polisi ini sepertinya tidak ada di sini untuk melindungi keluarga Fang. Dari sikap mereka yang ambigu, sepertinya mereka ada di sini untuk melindungi keluarga Tian. Fang Hanshan dan putranya saling memandang tanpa daya. Tepat ketika Fang Yuwei ingin menanyakan sesuatu, dia dihentikan oleh tatapan tajam ayahnya, kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya, tidak dapat keluar. Saudara-saudara Henry Tian juga bukan orang bodoh,
ketika mereka melihat situasi itu, mereka sangat gembira, dan segera merasa bahwa mereka telah diselamatkan. Kevin Ye menatap Yang Jun untuk waktu yang lama sebelum mengembuskan napas. Baiklah, aku akan memberimu wajah ini hari ini. Namun, kuharap penjelasanmu selanjutnya akan meyakinkanku. Saat dia berkata demikian, Kevin Ye melempar Baritian, yang berada di tangannya yang jauh, ke tanah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Namun, meskipun itu menyakitkan, Baritian masih sangat bahagia. Bagaimanapun, rasa sakit bukanlah apa-apa saat ini, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa. Lu Ming sekarang hanyalah seorang asisten, dia memandang Yang Jun dan berkata, ketua kelompok Yang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jelas bahwa para anggota klan Fang sedang menunggu penjelasan. Bagaimanapun, Fang Yuwei adalah anggota organisasi besar, dan akan sulit baginya untuk menenangkan amarah klan Fang hanya dengan membawanya pergi. Yang Jun juga tidak berdaya karena dia merasakan sakit kepala yang akan datang. Dia berjalan menghampiri Tuan Tua Fang Hanshan dalam beberapa langkah dan tersenyum meminta maaf. Tetua Fang, kami menerima laporan sebelumnya bahwa ada serangan teroris di dalam Villa Conor Sue. Kegagalan melindungi keselamatan Anda adalah kesalahan kami, maaf. Suara itu keluar, tetapi Yang Jun mengalihkan topik pembicaraan dan melanjutkan, namun untungnya, 3 pemimpin teroris keluarga Tian telah ditangkap. Tetua Fang, mohon maafkan mereka dan biarkan saya membawa mereka kembali untuk diadili. Namun, saya berjanji bahwa mereka pasti akan diadili secara adil oleh hukum. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan Tetua Fang. Bahkan setelah berbicara dengan cara berbelit-belit seperti itu, Yang Jun masih ingin membawa pergi 3 saudara Tian. Makna yang dalam di balik ini adalah sesuatu yang bahkan dapat dipikirkan oleh orang bodoh. Fang Hanshan marah sampai-sampai tangannya gemetar, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Tuan Yu, meskipun keluarga Fang adalah korban, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghakimi atau mengadili. Selain itu, tidak peduli seberapa kuat keluarga Lin Hai Fang, apakah Anda berani melawan seluruh mesin nasional? Secara pribadi, cucu tunggal Fang Hanshan masih bekerja di bawah Yang Jun, keluarga Fang harus memberinya wajah ini. Wajah tua Fang Hanshan berkedut sejenak, lalu berkata tanpa daya, anak nakal keluarga Yang, dalam situasi ini, apakah masih giliranku untuk tidak setuju? Meskipun dia tidak berdaya, nada bicara Fang Hanshan sangat tidak menyenangkan. Yang Jun hanya bisa tersenyum dan berkata, kakek tua, Anda memiliki karakter dan martabat yang mulia, bajingan ini, saya hanya memesannya, dan tidak dapat mengendalikan diri, mohon maafkan saya. Fang Hanshan melambaikan tangannya dengan ganas, lupakan saja, dasar bocah, lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Orang tua ini tidak punya banyak waktu untuk hidup, aku akan membiarkan kalian menderita sesuka hati. Melihat Fang Hanshan mengendurkan mulutnya, Yang Jun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih Tetua Fang, terima kasih Tetua Fang. Anak muda ini pasti akan membalas kebaikan ini di masa depan. Fang Hanshan, patriark keluarga Fang, sebenarnya sudah melupakan masalah itu. Maka kepala klan Nangong tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa juga. Namun, mereka masih sangat tidak senang dengan 3 saudara klan Tian karena tidak sengaja berkomplot melawan mereka. Namun, mereka hanya bisa mendengus tak berdaya saat ini. Melihat masalah itu selesai, Yang Jun segera merasa lega. Sambil menoleh, Yang Jun berkata kepada Lu Ming yang berada di belakangnya, petugas lapangan Lu Ming, bawa ketiga orang ini kembali. Setelah itu, Yang Jun menyapukan pandangannya ke seluruh anggota skuadron Sirius yang tergeletak di tanah dengan tidak teratur, dan berkata, dan pasukan bersenjata ini, bawa mereka semua kembali, menunggu untuk diinterogasi. Baik, Kapten Yang. Setelah menjawabnya, Lu Ming segera melambaikan tangannya dan memerintahkan orang-orang di belakangnya, bawa mereka semua kembali. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah suara menyela Lu Ming dan Yang Jun, tunggu. Lu Ming dan Yang Jun mendongak pada saat yang sama, tatapan mereka terpaku pada pemuda yang memegang cincin asap di mulutnya. Pada saat ini, Kevin Ye berdiri sekali lagi, mencegah pihak lain untuk bergerak. Kepala Yang Jun selebar 2 kepala, dia berpikir, leluhur kecilku, apalagi yang kamu inginkan? Yang Jun menundukkan kepalanya tanpa daya, berjalan di depan Kevin Ye, dan berkata dengan suara rendah, Kevin Ye bocah, berhenti main-main. Kamu baru saja berjanji padaku, bahwa aku akan membawa ketiga orang ini pergi. Kau tidak akan menarik kembali kata-katamu. Kevin Ye tertawa terbahak-bahak, petugas Yang, aku tidak menarik kembali kata-kataku.
Tidak apa-apa bagimu untuk membawa pergi ketiga saudara dari keluarga Tian ini, tetapi aku masih memiliki satu perselisihan ekonomi lagi untuk didiskusikan dengan mereka sebelum kau membawa mereka pergi. Yang Jun tertawa getir dalam hatinya. Dia menatap Kevin Ye, lalu menatap ketiga saudara dari keluarga Tian yang sangat menderita. Kevin Ye berkata dengan ekspresi nakal, bagaimana mungkin tidak ada lagi perselisihan ekonomi. Mereka datang ke vilaku dengan sekelompok orang yang beraneka ragam untuk melakukan pembunuhan dan pembakaran, jadi mereka harus memberi kita sejumlah kompensasi. Kevin Ye kemudian menarik Yang Jun dan berkata, lihat gerbang depan vilaku, itu telah diledakkan hingga tidak terlihat bagus. Ini secara hukum, menghancurkan properti pribadi orang lain secara pribadi, jangan bilang ini bukan sengketa ekonomi. Ketika Kevin Ye mengatakan ini, Nindi Sue dan Marisa Chu langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kevin Ye tidak akan membiarkan mereka pergi setelah dia mengubah klan Tian menjadi seperti ini. Mengenai hal ini, Yang Jun menatapnya dengan jijik. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa kata-kata Kevin Ye masuk akal. Menghadapi metode Kevin Ye yang gigih, orang pertama yang tidak dapat dihindari Kevin Ye bukanlah Yang Jun, tetapi Henry Tian, anak keluarga Ye, bukankah kamu meminta uang? Tidak bisakah aku mengganti rugi untuk itu? Bagi saudara-saudara Tian, meninggalkan tempat ini sesegera mungkin lebih penting daripada apapun. Karena hidup mereka telah kembali, kehilangan uang hanyalah masalah kecil.